Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa atamma ni'amahu alaina bil istiqlal fakanat baldatuna Indonesia darus salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha yaumal qiyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal karam. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala fi kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita
selalu meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan ketakwaan kita dengan melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan seperti itu, kita mendapatkan harapan besar untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia, terlebih kehidupan kelak di akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ini masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Hari Jumat yang berada di bulan Agustus pada tahun 2025. Persis 80 tahun yang lalu Indonesia menyatakan kemerdekaan lewat proklamator Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan Indonesia berbeda dengan kemerdekaan yang diraih dan didapatkan oleh beberapa negara di tetangga kita. Ada beberapa negara tetangga kita yang kemerdekaan karena dihadiahi oleh bangsa yang menjajahnya. Namun bangsa Indonesia merdeka karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorong oleh keinginan luhur segenap bangsa, sesuai dengan apa yang ditorehkan oleh founding fathers, pendiri bangsa dan negara Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga. Dengan tegas para pendiri bangsa kita menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Maka dari itu patut kiranya kita sebagai penerus dari para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk selalu mensyukuri, bersyukur dengan segenap kemampuan kita, mensyukuri nikmat yang telah kita dapatkan, terutama nikmat kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, kepada siapa kita bersyukur? Maka jawabannya ada dua yang kita harus syukuri. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada para pahlawan yang telah merebut dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemerdekaan ini betul-betul kita rasakan sebagai anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Tanpa kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, secara logika bangsa Indonesia tidak akan pernah meraih kemerdekaan ini. Karena bangsa yang menjajah kita pada saat itu adalah bangsa yang secara militer, secara peralatan peperangan yang canggih mereka dapatkan, mereka miliki. Sementara bangsa Indonesia dalam keterbatasannya, baik keterbatasan SDM, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan peralatan dan lain sebagainya, tapi Allahu Akbar, dengan pekikan yang dipekikan oleh Bung Tomo, arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November kemudian bisa mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri kemerdekaan ini, bersyukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan ini? Maka sesuai dengan definisi syukur yang disampaikan oleh para ulama,
bahwa yang dinamakan syukur ada dua dimensi yang harus kita lakukan. Karena syukur itu adalah al-i'tiraf bi an'amillah wa tasarrufuha fi ta'atillah. Yang pertama, dimensi syukur itu adalah pengakuan bahwa nikmat yang kita rasakan saat ini, termasuk nikmat kemerdekaan Indonesia, adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf bi an'amillah, mengakui secara sadar bahwa kemerdekaan yang kita raih, yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah berkat rahmat dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita sudah menyadari dan mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian katanya ulama, wa tasarrufuha fi taatillah, mentasarrufkan, menggunakan nikmat ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan, tidak pantas kiranya ketika kita harus merayakan dan kita mengatakan ini adalah tasyakuran atas kemerdekaan, kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum-hukumnya Allah, dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kemaksiatan. Sangat tidak pantas kita membalas anugerah yang besar ini dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan melawan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya lah kita ketika mau mensyukuri nikmat ini, kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Asr, ketika Allah mengatakan An-Nasr, ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dawuhnya Allah, jika datang pertolongan Allah kepada kalian, kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kalian, idza jaa nasrullahi wal fath dan kemerdekaan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat betapa banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, maka untuk mensyukuri itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memperbanyak tasbih, tahmid, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang betul-betul mensyukuri nikmat ini. Kemudian untuk mengisi kemerdekaan ini dalam konteks bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengatakan, kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat yang lain, an-ni'mal salihan, ketika Allah menjelaskan tentang seseorang yang berumur 40 tahun, hendaklah orang itu meminta agar bisa mensyukuri nikmat kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami, wa an a'mala salihan tardah, dan agar di dalam menyempurnakan syukur ini kita melaksanakan amal-amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan kemudian kita menyiapkan generasi penerus bangsa, kita sekolahkan anak-anak kita, kita mantapkan keimanan dan keislaman anak-anak kita, kita kuatkan karakter penerus bangsa ini agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul mensyukuri nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para alim, para ulama, dan para pejuang kita. Kemudian yang terakhir,
dalam konteks mensyukuri, bersyukur kepada para pejuang kita sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa orang yang tidak mau dan tidak bisa berterima kasih kepada orang lain, maka dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada para pahlawan kita, para pendiri bangsa kita, telah diberikan anugerah dengan diabadikan namanya dengan menjadi nama-nama jalan di kota-kota besar. Di Lumajang ada jalan Jenderal Sudirman, ada jalan jenderal-jenderal dan pejuang-pejuang yang telah mendahului kita, ada jalan Kapten Kiai Ilyas, ada jalan para pejuang yang lain. Itu adalah penghargaan. Maka dari itu hendaklah kita di dalam rangka menguatkan syukur kita kepada mereka, kita mendoakan mereka yang telah ada di alam kubur sana, utamanya yang iman dan Islam, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan kemudian diterima amal ibadahnya, diberikan tempat yang terindah di sisinya dan dimasukkan ke surga nanti di yaumul qiyamah. Itu caranya generasi penerus mereka untuk mendoakan dan bersyukur kepada mereka. Selanjutnya kita harus melanjutkan estafet perjuangan mereka. Tentu sekarang kita tidak menghadapi para penjajah secara fisik. Kita memiliki PR dalam rangka meneruskan perjuangan para beliau dengan cara mewujudkan perdamaian, mewujudkan persatuan dan keadilan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Itulah cita-cita para pahlawan dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan niatan para pahlawan di dalam merebut dan mewujudkan kemerdekaan. Jangan kita hanya isi joget-joget dan lain sebagainya, apalagi berjoget di jalan-jalan yang dinamai atas nama para pahlawan kita. Jenderal Sudirman itu adalah pejuang yang luar biasa. Jangan kemudian kita kotori nama beliau dengan berjoget-joget dan melakukan kemaksiatan di jalan atas nama para beliau. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mensyukuri nikmat ini, nikmat kemerdekaan ini, dengan bersyukur secara benar dan produktif. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang dan hambanya yang bersyukur. Memang katanya Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan zahirun wa batinan kepada bangsa Indonesia untuk meluruskan dan meneruskan estafet perjuangannya sampai terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Fa inda ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين من اليهود في إسرائيل والصهيونيين اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم وأقل عددهم بحق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي